Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore, Pak Sore, Pak Gusti. Gusti. Selamat sore Pak Gusti. Baik, untuk kali ini eh, kita akan membahas mengenai alur tujuan pembelajaran ya. Namun sebelum itu mungkin teman-teman sudah paham sebelumnya dan sudah belajar tentang apa itu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi? Ada yang masih ingat mungkin? 6 dimensi ya. Ibu Setiawati 6 dimensi ya? Nggih, salah satunya Pak Gusti yang saya ingat kreatif ya. Oh nggih, bagus sekali kreatif. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingat Oh, nggih, yang menambahkan lagi, nggih, Bu itu Murni? ada bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian kreatif, Kreatif, bergotong royong. bergotong royong ya. Silahkan tambahkan lagi yang lain. Wah, ini ini kita saling menambahkan di sini ya. Ya, bagus sekali Bu Iya. Murni. Mohon izin Pak Gusti, Iya, yang Bu menambahkan Noni. lagi sedikit. Nggih, Profil pelajar Pancasila itu juga terdiri dari mandiri. mandiri ya. Mandiri, tambahannya mandiri. Oke. Ya, ya. Baik, dari teman-teman sudah benar dan sudah apa namanya? Sudah bagus ya. Masih mengingat materi sebelumnya, dan untuk mengingatkan lagi ini saya izin share screen dulu ya. Nadia. Baik, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Sudah Pak Gusti, Kelihatan sudah Pak kelihatan. Gusti. Baik, Ya, sampun. inilah profil pelajar Pancasila yang nantinya diharapkan ada pada peserta didik atau siswa-siswa kita nantinya ya. Di sini ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah dasarnya nantinya kita akan membuat sebuah alur tujuan pembelajaran ya, yang nantinya mengacu ke sini. Nah, sebelum membuat alurnya, di sini ada namanya tujuan pembelajaran ya. Ini saya stop screen dulu. Nah, mungkin teman-teman di sekolahnya sudah sering membuat apa yang namanya RPP seperti itu. RPP di sana kan ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih ingat atau paham mungkin apa itu pengertian dari tujuan pembelajaran? Nggih, Pak Gusti saya coba ya. Nggih, Ibu Setiawati. Tujuan pembelajaran itu adalah pengetahuan dan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Demikian Pak Gusti. Baik, itu dari Ibu Setiawati ya, dari pengetahuan dan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa, Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Mohon izin ini Pak Gusti yang mau menambahkan Oke. pengertian dari tujuan pembelajaran yang bisa saya sampaikan adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa. Mungkin itu saja tambahan dari pihak Pak Gusti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Noni. Benar sekali. Ada lagi yang lainnya? Tidak? Nih, kalau tidak, ini yang izin share screen lagi. Tujuan pembelajaran. Nah, ini ya tujuan pembelajaran. Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan Pak Gusti. Tujuan pembelajaran di sini merupakan deskripsi dari 3 aspek ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi tadi yang disebutkan oleh Mbak Noni ya, kayaknya ya. Mbak Noni sudah lengkap menyebutkan ada pengetahuan, ada keterampilan, dan sikapnya. Nah, dalam menyusun di sini, jadi teman-teman, di sini harus ada tiga hal ya, atau yang bisa kita singkat dengan KOKOVAR ya. Ada kompetensi dalam tujuan pembelajaran itu, ada konten,
dan ada variasinya ya. Nah, kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasi dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya di sini bisa teman-teman lihat, ini ada kata kerjanya dia menyajikan. Ya, berarti ini ada unsur kompetensinya di sini adalah menyajikan. Terus untuk konten di sini yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, contohnya di sini adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini kontennya, artinya materinya ya teman-teman ya. Terus variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini keterampilan berpikirnya itu harus mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang digunakan adalah keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama yang HOTS ya. Ini ada beberapa contoh di sini teman-teman bisa dilihat ya, yang warni di sini. Ini yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini menjelaskan di sini adalah kompetensinya. Terus hukum Newton di sini adalah kontennya, menggunakan kata-kata sendiri di sini adalah variasinya. Paham teman-teman ya? Ada pertanyaan? Ya, paham Pak Gusti. Nggih, paham Pak Gusti. Oke, sebelum lanjut ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman membuat tujuan pembelajaran, pasti di situ ada beberapa tujuan pembelajaran dalam suatu KBM. Nah, itulah yang namanya alur nantinya, yang akan kita sebut alur untuk mencapai capaian pembelajaran. Di sini ada berapa prinsip? Ada 7 prinsip ya. Ada sederhana dan inovatif, ada esensial dan kontekstual, terus berkesinambungan, mereka belajar, terus dan seterusnya. Di sini bisa teman-teman baca ya. Mungkin dari 7 prinsip ini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Mohon izin ini Pak Gusti. Ya, Bu Nah, Nani. tadi di sana kan sudah dijelaskan bahwa prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 prinsip. Ya. Salah satunya itu adalah berkesinambungan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan berkesinambungan dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran? Terima kasih Pak Gusti. Oke, mungkin sebelum saya jawab, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Takonan lah. Ini apa dimaksud dengan fleksibel di situ? Berkesinambungan. Ini kan jelasan. Ya, Bu Setia. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya jawab, mungkin diakumulasi dulu semuanya. Ada yang mau nanya, nanti sekalian saya jawab. Atau dari teman-teman kalau ada yang mau jawab, silakan. Ya, kalau belum ini saya jawab dulu ya. Untuk dari Mbak Noni. Kalau yang berkesinambungan di sini artinya antar fase dan antar tujuan pembelajaran itu saling terkait ya. Di sana capaiannya itu ya secara runtut, sistematis dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, penyusunannya dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu ya. Bagaimana, Mbak Nani? Mungkin ada yang kurang jelas? Ya, sudah Pak Gusti. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nani. Mungkin yang lainnya? Mohon izin Pak Gusti nggih. Nggih, Bu Setia. Yang jelas mengenai variasi itu mohon dijelaskan sekali lagi nggih. Tentang variasinya itu Pak Gusti. Variasi yang Oke. mana ini Bu? Variasi. Oh, tujuan pembelajaran itu. Komponen. Ya, komponen tujuan pembelajaran. Oh iya ya, Kopar. sebentar. Saya ini stop screen dulu ya. Berarti yang sebelumnya Ibu nggih? Oh. Oke, share screen. Berarti yang sebelumnya. Yang variasi, yang ini Ibu nggih?
Nggih. Nah, itu dah Ah. Pak Gusti. Nah, variasi di sini artinya keterampilan berpikir, Ibu, apa saja yang harus dikuasai. Jadi keterampilan berpikirnya ini diarahkan nanti yang bervariasi, terutama yang HOTS. Jadi mungkin di sini ada mengevaluasi, bisa menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya, Ibu. Seperti itu, Bu Setia, mungkin. Yang lainnya mau menambahkan? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Sudah cukup Pak Gusti. Terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada, jadi teman-teman nanti silakan setelah mempelajari alur tujuan pembelajaran, nanti tolong dibuat ini, saya ada tugas nanti yang teman-teman mudah-mudahan nanti bisa dituangkan dari apa yang kita bahas tadi, dituangkan dalam lembar kerja ini ya. Jadi silakan nanti dicatat dulu. Saya share screen dulu. Nah, jadi di sini ada lembar kerja ya. Jadi teman-teman boleh berkolaborasi, Bu Setia, Bu Mur, dan Bu Noni itu bisa berkolaborasi nanti identifikasi elemen yang dipilih itu apa, bisa salah satu dari mata pelajaran yang diampu, terus capaian pembelajarannya itu bisa di breakdown dari bukunya yang di-download sebelumnya, terus di sini tujuan pembelajarannya seperti apa, sehingga dia akan menjadi alur yang akan mencapai capaian pembelajaran yang ada di sini. Ya, menggunakan kata-kata yang atau menggunakan prinsip yang tadi yang POPOVAR, ada kontennya, ada variasinya, dan seterusnya ya. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah? Kalau sudah, saya stop share ya. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan pertemuannya hari berikutnya. Jadi silakan teman-teman mau dikerjakan hari ini boleh, atau nanti malam juga boleh ya. Kita ketemu lagi besok. Ya, baik teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Gusti. Sampai jumpa besok. Terima kasih Pak Gusti. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu. Oke.